Kenapa kita bahas tentang teori komunikasi massa? Tentu kita nanti di sini akan membahas tentang bagaimana eh, peran media massa ya dalam sebuah sistem sosial ya. Karena bagaimanapun ketika kita bicara tentang komunikasi massa, kita akan lebih banyak berbicara tentang media massa. Apa peran media massa dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa dampak kehadiran media massa terhadap kehidupan kita sehari-hari? Ya, bagaimana pengaruhnya terhadap sebuah sistem yang ada di sekitar kita. Nah, kita tentu akan lebih banyak bicara di situ. Nah, saya mengutip dari buku Baran di sini tentang teori-teori yang ada yang muncul dalam konteks komunikasi massa ini gitu ya. Nah, ada 4 teori ya, teori utama dalam komunikasi massa itu. Yang pertama adalah era masyarakat massa dan budaya massa. Yang kedua adalah era teori efek terbatas. Ketiga, teori kritis budaya, dan yang keempat adalah teori khalayak aktif dan penciptaan makna. Jadi ini 4 teori besarnya yang muncul dari mulai di era abad 19 sampai sekarang ya, era kontemporer. Nah, nanti teman-teman saya minta setelah ini masing-masing membuat rangkuman dari masing-masing 4 masa teori ini, gitu ya, yaitu masyarakat massa, efek terbatas, teori kritis, dan teori khalayak aktif dan penciptaan makna. Oke, kita masuk ke era yang pertama ya, yaitu era masyarakat massa dan budaya massa. Kalau kita lihat range waktunya itu terjadi di tahun atau di eh, pertengahan abad 19 ya, sampai awal abad 20 atau 1833 sampai 1947. Nah, apa sih eh, era ini ditandai dengan apa gitu ya? Masa itu adalah sebuah perspektif yang terjadi pada masyarakat di Barat ya, yang mengacu pada peran media yang sangat berpengaruh. Ya, jadi pada masa ini media itu dianggap punya kekuatan yang sangat kuat untuk membentuk persepsi masyarakat ya. Jadi di era ini, sepanjang ini, pada saat itu kehidupan di Amerika dan di Eropa ya, karena memang teori-teori ini konteksnya adalah kehidupan masyarakat di Amerika dan di Eropa, menggambarkan bagaimana besarnya peran media massa dalam mempengaruhi pola pikir masyarakat, mempengaruhi cara cara pikir dan cara bertindak masyarakat ya. Dan persoalannya adalah pada saat itu media itu dianggap punya peran yang sangat besar, tapi konteksnya adalah kepada hal-hal yang negatif ya. Nah, dari mana awal mula teori ini ya? Teori ini pertama sekali itu muncul ya, kalau di buku Baran itu disebut ketika seorang penerbit ya, salah satu penerbit terkemuka di Amerika pada saat itu ya, namanya William Randolph Hearst ya. Dia pemilik salah satu media yang besar di Amerika pada saat itu. Nah, pada saat itu, pada tahun 1896 ini, dia mengirim seorang ilustratornya ke Kuba ya, karena pada saat itu ada konflik, ada kemungkinan munculnya perang antara Amerika dengan Spanyol ya, maka si Harus ini kirim wartawannya lah ya ke Kuba itu. Kemudian sampai di sana, ini ceritanya kira-kira seperti ini ya, si jurnalis itu tidak menemukan apa-apa ya, sampai di Kuba nih dia nggak menemukan ada sesuatu yang genting yang mengarah kepada akan terjadi perang gitu. Akhirnya dia kirim telegram ke si Harus ini, si pemimpinnya dia, si bosnya dia lah. Dia kirim telegram, kira-kira kata-katanya adalah bahwa di sini aman-aman aja, tidak ada suatu hal yang penting, dan tolong kirim saya pulang ya. Artinya dia ingin ditarik kembali ke pulang ke Amerika. Terus apa jawaban si Hars, si bosnya itu malah bilang, dia kirim lagi jawaban melalui telegram, kamu tetap bertahan di sana karena sebentar lagi akan terjadi perang. Dia bilang kayak gitu. Nah, apa maksudnya? Kenapa si Hars itu berani bilang gitu? Karena dia yakin perang itu bisa muncul dari dipicu oleh pemberitaan-pemberitaan oleh media-media di Amerika pada saat itu.
Meskipun kenyataannya di Kuba itu aman-aman aja, tapi ketika media itu pada saat itu ngompor-ngomporin gitu ya, bikin berita yang heboh, yang sensasional, yang bilang bahwa akan terjadi perang, bahwa di sana kapal perang Amerika sudah mulai merapat dan seterusnya. Berita-berita itu dimunculkan oleh media-media di Amerika pada saat itu, dan itu akhirnya berpengaruh terhadap pemerintahan di sana, sehingga ada kesan bahwa akan muncul perang, dan memang kenyataannya setelah itu terjadi perang di sana, ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Hearst ini. Nah, maksudnya apa? Itu menggambarkan bahwa media itu pada saat itu punya punya bisa mempengaruhi sebuah kehidupan gitu ya. Dan pada saat itu disebut istilahnya ya, muncul istilah penny press gitu ya, penny press, yaitu surat kabar yang murahan. Jadi pada saat itu di Amerika itu banyak sekali muncul surat kabar gitu kan, yang sifatnya yang harganya murah, tapi memang beritanya itu sangat disukai oleh pembaca. Kira-kira kalau kita di Indonesia mungkin teman-teman mungkin masih ingat ya, kalau memang kalian masih ingat pada saat 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, ketika kita koran masih populer lah ya di kita, ada koran-koran kayak semacam lampu merah gitu ya, lampu hijau gitu. Koran-korannya murah, mungkin 1.000 perak kita bisa beli, dan berita-beritanya berita-berita yang remeh-temeh ya, ecek-ecek gitu lah, tapi itu disukai oleh banyak orang. Nah, itu di Amerika muncul pada saat itu penny press disebutnya. Nah, kemudian penny press ini memunculkan istilah berikutnya, yaitu namanya yellow journalism. Apa itu yellow journalism? Yaitu surat kabar ya, yang murah tadi itu, dan beritanya itu adalah berita-berita yang sensasional, yang memuat gambar-gambar, cerita bersambung, komik dan seterusnya. Bahkan banyak berita-berita yang sifatnya seks gitu ya, kriminal, tapi itu memang disukai oleh pembaca. Nah, itu yang disebut sebagai yellow journalism. Apa ciri khasnya? Ciri khasnya adalah beritanya nggak akurat. Kemudian sebuah fakta itu didramatisir, ya. Itu ciri-ciri dari yellow journalism yang ini muncul di Amerika pada saat akhir abad 19, pada saat itu. Jadi korannya murah, ya, kemudian banyak gambar-gambar, dan beritanya didramatisir, ya. Kira-kira kalau sekarang tadi saya bilang contohnya muncul koran-koran lampu merah, lampu hijau, apa koran apa lagi kira-kira yang suka bikin berita yang drama-drama gitulah gitu ya. Nah, itu muncul terjadi di Amerika. Nah, kemudian pada saat itu juga muncul praktik oligopoli. Ya, tadi saya bilang media itu sangat berpengaruh, masyarakat sangat suka. Akhirnya media itu yang tadinya bukan sebuah peluang bisnis, tapi akhirnya menjadi peluang bisnis, sehingga pada akhirnya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membuat media, dan kemudian terjadilah praktik oligopoli. Apa itu oligopoli? Yaitu pemusatan jumlah bisnis, ya. Jadi banyak media, tapi media itu dimiliki oleh hanya beberapa orang atau segelintir orang, ya. Itu disebut praktik oligopoli. Kira-kira hampir sama kayak sekarang di Indonesia gitu ya, teman-teman. Kita tahu sekarang di Indonesia kan banyak sekali media ya. Ada berapa media TV di Indonesia sekarang ini? Kalau media TV nasional mungkin ada 12 atau 15 gitu ya. Media online ada ribuan media online. Media cetak ada ratusan, radio juga begitu. Tapi kalau kita lihat siapa sih pemilik media itu, ternyata pemiliknya nggak banyak di Indonesia ini. Ya, nanti kita akan lihat materi tentang konglomerasi minggu depan gitu ya. Bahwa ternyata banyak media di Indonesia yang beredar gitu ya. Ternyata pemiliknya cuma hanya segelintir, hanya 8 orang sampai 10 orang. Itu pengusaha-pengusaha media yang menguasai banyak bisnis media di Indonesia. Nah, kondisi ini terjadi di Amerika pada saat itu, gitu ya. Nah, kemudian karena melihat bahwa media itu punya pengaruh yang besar, akhirnya juga media itu dimanfaatin oleh pengusaha-pengusaha tadi dan juga oleh politisi-politisi. Di Jerman gitu ya muncul Adolf Hitler, ya. Dia membuat propaganda dengan menggunakan media untuk bisa mempengaruhi rakyatnya, ya, untuk bisa tunduk kepada dia, gitu ya.
Kemudian itu yang terjadi. Media sebuah entitas yang sangat berkuasa pada saat itu, dan itu dimanfaatkan oleh para pengusaha dan para orang-orang kekuasaan untuk bisa menginikan kekuasaan mereka. Nah, kemudian di era ini lagi, masih di era masa tadi ini, akhirnya setelah sebuah industri media itu mapan, ya, ketika mereka sudah menemukan kemapanan, akhirnya pelan-pelan gitu ya, mereka sadar bahwa media itu nggak bisa hanya sekedar bikin berita-berita yang konten-konten yang sensasional. Akhirnya muncullah pelan-pelan tanggung jawab mereka untuk bisa memberikan konten-konten yang isinya berpihak kepada publik, kepada masyarakat. Dan akhirnya yellow journalism tadi itu yang awalnya sangat berdampak negatif, akhirnya pelan-pelan media mulai bertanggung jawab gitu ya, mulai muncul kode etik gitu ya. Tadi pengusaha namanya Harsh tadi itu dia bikin program yang namanya Harsh Foundation, yang tujuannya adalah untuk untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada wartawan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk untuk memberikan menyajikan berita yang positif buat masyarakat. Nah, muncullah kemudian teori tanggung jawab sosial ya. Kalau teman-teman di materi mata kuliah lain ada teori tentang sistem pers, maka sistem pers tanggung jawab sosial itu muncul di era ini. Oke, ini tadi adalah era masyarakat massa dan budaya massa ya teman-teman ya. Tolong yang ini dia unmute suaranya. Oke, kemudian setelah tadi itu era masyarakat massa yang menggambarkan bagaimana media sangat dominan, sangat berkuasa, sangat berpengaruh. Kemudian era yang kedua adalah era teori efek terbatas. Nah, di masa ini adalah kritik dari era sebelumnya. Kalau yang tadi disebut bahwa media itu punya pengaruh yang sangat besar, ternyata di era ini ya di tahun 1927 sampai 1963 banyak penelitian-penelitian yang membuktikan bahwa ternyata media itu tidak sedikdaya yang dikira orang gitu ya. Kalau sebelumnya dianggap bahwa media itu sangat berpengaruh besar, tapi ternyata di era ini nggak sebegitunya gitu ya. Bahwa media itu punya pengaruh, iya. Tapi dia tidak seperti yang dibayangkan orang bahwa dia bisa mempengaruhi pola pikir kita, bisa mempengaruhi cara pandang kita dan seterusnya. Ya, salah satu bukti penelitian dari teori efek terbatas ini adalah dilakukan oleh Lazarus Feld, ya, seorang peneliti di Amerika. Dia meliti pada saat itu ada pilpres ya, pemilihan presiden di Amerika, ya, pemilihan presiden. Kemudian dia ingin membuktikan apakah memang media itu bisa mempengaruhi orang ketika dia mencoblos atau ketika dia memilih presiden pilihannya. Karena selama ini ada anggapan ketika kandidat itu menguasai media, maka kandidat itu akan bisa menang. Kenapa? Karena media itu punya pengaruh besar untuk mempengaruhi perilaku orang. Nah, si Lazarus Feld ini ingin membuktikan itu. Benar nggak? Bahwa media itu punya pengaruh besar. Dan ternyata dari penelitian ini terbukti, ternyata media itu tidak yang tadi dibilang bahwa bisa mempengaruhi banyak orang, enggak. Ya, seorang kandidat pilpres waktu itu dalam pilpres di Amerika tahun 1940 itu ternyata pengaruh media itu sangat kecil, ya. Jadi bukan berarti ketika si kandidat itu bisa muncul setiap hari di berita langsung dia akan menang, belum tentu, ya. Di Indonesia misalnya ketika tahun 2014 misalnya, atau ketika kemunculan Jokowi misalnya, ya ini sekedar contoh aja mungkin ya. Ada yang mengatakan banyak yang mengatakan gitu ya bahwa memang kemunculan Jokowi itu dibantu oleh media, ya. Dia bisa populer, dia bisa dikenal oleh banyak orang karena bantuan media, ya. Dan itu memang kalau kita lihat memang terbukti ketika pada saat dia pilkada di DKI Jakarta tahun 2000 berapa tuh 2012 kalau nggak salah, kemudian ketika pilpres 2014 itu Joko Widodo atau Jokowi itu memang ya sebelumnya nggak apa-apa ya, hanya sekedar seorang wali kota, ketika diekspos
habis-habisan oleh media, dia menjadi sosok yang sangat dikenal dan sampai akhirnya dia bisa terpilih. Nah, dalam konteks ini bisa jadi media punya pengaruh yang besar. Tapi kalau kita balik lagi ke Lajersfeld ini, ternyata dia bilang pilihan orang terhadap seorang kandidat itu ternyata sudah ditentukan dari awal. Sementara media itu hanya memberikan alasan aja bahwa dia harus milih orang itu gitu loh. Ngerti ya maksudnya teman-teman ya? Jadi misalnya saya suka dengan A. Katakanlah kita di Indonesia ya ada dua calon nih pemilihan presiden. Saya suka si A. Kemudian berita si B itu muncul banyak sekali di media. Apakah saya bisa terpengaruh oleh pemberitaan dan saya akan beralih untuk memilih B? Belum tentu. Karena ternyata dalam penelitian ini dibilang ternyata pemberitaan media itu justru semakin meneguhkan pilihan kita bahwa saya harus pilih A, kira-kira gitu. Meskipun dalam pemberitaan media mungkin si A itu banyak diberitakan secara negatif. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi hal itu membuktikan bahwa ternyata media itu tidak sepenuhnya punya pengaruh yang sangat besar dalam membentuk pola pikir orang. Nah, inilah inti dari teori efek terbatas. Jadi media itu punya efek terbatas terhadap khalayak, terhadap publik kita sebagai audiensnya. Kira-kira gitu ya. Nah, ini dilakukan dalam sebuah banyak penelitian itu. Nah, oke, saya coba singkatin aja biar nanti mungkin kita bisa diskusikan lebih banyak ya. Tapi kira-kira intinya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ya, tadi adalah teori efek terbatas. Kemudian yang ketiga adalah teori kritis dan budaya komunikasi massa. Ini muncul setelah tadi teori efek terbatas tadi itu. Nah, apa sih poin penting dari teori kritis ini? Ya, hal yang penting adalah bahwa media itu punya pengaruh dalam membentuk budaya kita, ya. Tentu kalau kita bicara budaya adalah sebuah kalau kita bicara budaya itu kan sesuatu yang kompleks gitu ya, banyak hal gitu ya. Segala hal, rasa, karsa dan seterusnya itu adalah bagian dari budaya. Komunikasi adalah budaya. Bagaimana kita berbicara adalah budaya. Tradisi adalah budaya dan seterusnya. Jadi segala sesuatu yang dihasilkan dalam kehidupan itu adalah budaya. Nah, ternyata budaya itu memang dipengaruhi oleh adanya kehadiran media tadi itu. Ya. Nah, teori kritis muncul untuk mengcounter adanya budaya hegemonik. Apa itu budaya hegemonik? Yaitu budaya yang ditanamkan dari atas atau luar yang melayani kepentingan mereka yang posisi sosialnya sangat dominan. Jadi kita tahu, ya, teori kritis ini awalnya muncul kira-kira di Eropa ya. Ketika pada saat itu sistem sosial itu dikuasai oleh tokoh agama, politisi dan seterusnya, sehingga mereka bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat, ya, sehingga di situ ada hubungan yang sangat kesenjangan gitu ya, bahwa antar kekuasaan itu sangat mendominasi cara pikir orang yang dikuasai. Nah, teori kritis itu muncul untuk mengkritik itu, untuk melihat itu, bahwa ternyata apa yang kita lihat, cara pandang kita, cara pikir kita itu biasanya dipengaruhi oleh budaya yang dominan, yang itu dibentuk oleh orang-orang yang tadi itu kaum kapitalis, orang yang punya modal, politisi yang punya kekuasaan dan seterusnya. Ya, jadi kira-kira teori kritis ini balik ke teori budaya massa yang di awal tadi, yang menganggap bahwa media itu punya pengaruh ya untuk membentuk budaya massa, dan justru karena itulah teori kritis ini muncul bahwa kita harus mengkritik ini. Ya, nah lahirlah teori kritis, gitu ya. Kalau teman-teman nanti belajar tentang penelitian, ada paradigma kritis namanya. Intinya adalah bagaimana sebuah pesan media itu adalah sesuatu yang menggambarkan dominasi. Karena itu kita harus mengkritik itu. Ya, selalu ada hubungan yang tidak seimbang antara kekuasaan dengan orang yang dikuasai.
kira-kira gitu. Nah, ini kalau kita lihat pada sejarahnya, teori ini muncul di Eropa, ya, ketika yang dipengaruhi oleh pemikiran Marxisme, ya, Karl Marx. Teman-teman mungkin pernah dengar atau pernah baca siapa itu Karl Marx, ya. Ada yang tahu siapa Karl Marx? Pernah dengar? Belum, Pak. Ya. Karl Marx itu kalau kita baca paham atau ideologi komunisme gitu ya, itu salah satunya dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx, ya. Jadi intinya adalah bahwa tadi saya bilang ada hubungan yang tidak seimbang ya antara kaum kapitalis yaitu penguasa atau pengusaha terhadap kita sebagai pekerja gitu ya. Nah, teori Marx itu ingin menggambarkan bahwa orang-orang pekerja itu harus berani melawan kapitalis. Untuk apa? Untuk menuntut hak-haknya. Karena selama ini ada eksploitasi, ada dominasi yang dilakukan oleh para penguasa tadi itu, sehingga akhirnya kelompok-kelompok pekerja itu menjadi pihak yang sangat lemah, ya, yang tidak bisa bersuara, tidak bisa menuntut hak-haknya. Nah, Karl Marx ingin eh, tidak boleh ada kelas-kelas yang berbeda antara kelas atas dan kelas bawah. Semuanya harus sama, harus egaliter. Itulah yang disebut sebagai komunisme, ya. Itulah yang disebut sebagai komunisme. Bahwa dalam kehidupan itu harus setara antara pemilik modal dengan para pekerja. Ya, itu tujuan dari komunisme sesungguhnya, gitu ya. Nah, kemudian inilah yang mempengaruhi bagaimana muncul teori kritis, ya. Dalam konteks media apa hubungannya? Ya, media jadi informasi atau pesan atau berita yang muncul di media yang diterima oleh khalayak itu adalah menggambarkan kepentingan dari para kapitalis tadi itu. Dan itu terjadi sekarang, gitu ya, teman-teman. Kalau teman-teman kita bisa kritis melihat bagaimana media sekarang, siapa sih kaum kapitalis? Kaum kapitalis itu adalah kaum pemilik modal, ya. Berita-berita yang kita terima sehari-hari di media, baik itu media online maupun media TV sekarang ini, itu sesungguhnya menggambarkan kepentingan ekonomi di balik itu. Apa kepentingan ekonomi? Kepentingan ekonomi itu adalah kepentingan iklan. Kalau televisi, dia rating. Kalau online, dia adalah klik. Semakin banyak orang yang ngeklik, maka iklan akan masuk. Dan disitulah media itu punya uang, punya modal. Begitu juga dengan TV. Kalau dia bikin konten yang menarik, ratingnya tinggi, maka iklan akan masuk. Dan disitulah pemilik TV punya uang. Ya. Nah, karena itu pesan-pesan yang disampaikan itu seringkali tidak tidak apa namanya tidak penting apakah itu programnya atau kontennya positif, apakah kontennya mengedukasi, nggak mau, nggak peduli. Yang penting kontennya itu bisa ditonton. Nah, itu apa namanya bagaimana pesan-pesan media itu selalu menggambarkan itu. Nah, nanti kalau teman-teman bikin skripsi misalnya gitu atau penelitian, paradigma kritis ini menjadi hal yang menarik kalau kita mau meneliti tentang konten media. Baik, yang terakhir teori khalayak aktif. Nah, ini adalah apa namanya yang terbaru gitu ya, yang terakhir, yang sampai sekarang yang masih apa namanya relevan yang kita lihat gitu ya. Apa maksudnya teori khalayak aktif dan penciptaan makna? Khalayak aktif itu adalah kalau sebelumnya tadi bahwa media punya pengaruh yang besar, sementara khalayak itu dianggap sebagai seorang yang pasif yang hanya menerima, gampang dipengaruhi. Nah, di sini tidak lagi gitu ya. Kebalikannya bahwa kita audiens atau khalayak itu adalah seseorang yang bisa memaknai pesan. Kita nggak bisa digampang dipengaruhi oleh sebuah informasi. Karena apa? Karena sesungguhnya setiap orang itu punya kemampuan untuk menyaring. Setiap orang itu punya kemampuan untuk bersikap kritis, ya, dan seterusnya. Jadi nggak semua sebuah konten itu diterima begitu saja. Dan ini yang disebut sebagai khalayak aktif, ya, dan penciptaan makna. Ketika sebuah pesan itu selalu dimaknai oleh si khalayaknya, meskipun pemaknaan itu berbeda-beda, tapi justru disitulah bahwa khalayak itu punya posisi yang sangat kuat gitu ya,
Nggak bisa lagi media sesuka hatinya, tapi kita khalayak tuh punya kemampuan untuk bisa bersikap memaknai sebuah pesan. Nah, jantung dari perspektif ini adalah konsep mengenai khalayak aktif yang menggunakan konten media untuk menciptakan pengalaman yang bermakna. Jadi ini dia ya. Eh, Beberapa teori yang muncul di era ini, gitu ya, yaitu salah satunya adalah teori uses and gratification. Ya, ini apa teori ini mengatakan apa? Kira-kira dia bilang bahwa ketika orang mengkonsumsi media, sesungguhnya orang itu selalu mempertimbangkan dampak atau untung ruginya gitu ya. Kalau saya mau bikin nonton konten ini, apa sih untungnya buat saya? Apa sih ruginya gitu ya? Nah, di situ artinya khalayak itu sudah mulai memilih ya. Dia sudah bisa menentukan apakah konten ini memang cocok buat dia atau enggak. Kalau dia cocok, maka dia akan tonton. Tapi kalau nggak cocok, maka konten itu nggak akan dia tonton. Ya, itu kira-kira uses and gratification. Khalayak itu punya kemampuan untuk bisa memilih konten-konten medianya. Oke, kemudian teori lainnya yang muncul di era ini adalah agenda setting. Ya, apa itu agenda setting? Tentu teman-teman sering dengar juga kan istilah ini kan. Agenda setting itu adalah bagaimana uh, apa namanya media itu selalu memiliki agenda-agenda yang memang dimunculkan untuk mempengaruhi opini-opini yang muncul saat itu juga gitu ya. Itu agenda setting ya, dan itu terjadi saat ini ya teman-teman. Ada kalau kita perhatikan kenapa satu isu tertentu tiba-tiba muncul, kemudian isu lain tenggelam ya. Kenapa tiba-tiba besok muncul isu lain lagi, sementara isu yang sebelumnya tenggelam. Nah, itu tentu menggambarkan bagaimana muncul agenda setting gitu ya, dan itu memang dipengaruhi oleh media. Jadi informasi yang muncul di media itu akan mempengaruhi cara berpikir kita, apa yang kita anggap penting dan apa yang kita anggap tidak penting itu biasanya didasarkan oleh apa yang kita konsumsi berdasarkan media itu sendiri. Ya. Tentu konteks sekarang itu nggak cuma media tradisional tapi juga media sosial. Itulah kenapa sekarang banyak buzzer. Apa sih pentingnya buzzer? Buzzer itu pentingnya adalah untuk mempengaruhi agenda setting. Kalau misalnya muncul hari ini trending topik hari ini adalah misalnya Jokowi menolak pemecatan pegawai KPK misalnya gitu ya. Dan itu dimunculkan oleh buzzer-buzzer dan akhirnya menjadi trending topik. Nah, apa dampaknya bagi masyarakat? Dampaknya adalah akhirnya kita disadarkan bahwa oh ternyata isu ini penting. Isu tentang pemecatan KPK ini penting dan akhirnya kita jadi sadar dan media juga menjadi aware untuk memberitakan isu ini. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan agenda setting dan ini terjadi dan sangat relevan dengan konteks sekarang. Bedanya apa dengan konteks 10 tahun atau 20 tahun yang lalu? Kalau dulu belum ada media sosial, kalau sekarang ada media sosial. Itulah kenapa sekarang kalau orang mau punya pengaruh yang besar, politisi mau punya pengaruh yang besar, kandidat itu mau menang dalam pemilihan, maka dia nggak cukup hanya bisa menguasai media tradisional, tapi juga dia harus berpikir bagaimana bisa menguasai media sosial dengan cara membuat isu-isu tertentu sehingga khalayak akan bisa diarahkan untuk berpikir tentang isu tertentu itu sendiri. Ya, kira-kira gitu. Nah, teori lainnya muncul adalah the spiral of silence, interaksionisme simbolik, dan teori framing dan semiotika. Ya, teori framing ini juga hal yang apa namanya yang penting juga sekarang. Ya, kira-kira framing itu adalah bahwa pemberitaan atau konten di media itu seringkali adalah hasil konstruksi dari si pembuat konten itu. Jadi konten yang kita terima di sehari-hari itu belum tentu menggambarkan realitas sebenarnya. Kenapa? Karena bisa jadi konten yang kita terima itu adalah hasil frame dari si pembuatnya. Ya, realitasnya misalnya ada suatu kejadian yang kejadian kebakaran, tidak ada korban gitu kan. Tapi oleh pemberitaan media bisa jadi kebakaran itu di frame seolah-olah itu kejadiannya heboh, meskipun nggak ada korban gitu ya. Nah, kemampuan itu dimiliki oleh media. Melalui apa? Melalui framing.
Bagaimana framing itu bekerja? Framing itu bekerja adalah dengan cara dia akan melebih-lebihkan satu fakta tertentu, kemudian dia akan mengurangi atau menghilangkan fakta tertentu yang lain. Tujuannya apa? Agar orang terarahkan untuk berpikir kepada frame ataupun kepada fakta tadi yang ditonjolin, gitu ya. Jadi mirip-mirip dengan agenda setting. Jadi kemampuan framing itu adalah kemampuan untuk bagaimana media mempengaruhi cara pikir khalayaknya. Ya, teori framing kalau kita bicara penelitian itu juga salah satu metode penelitian yang menarik kalau kita mau meneliti tentang konten media saat ini. Ya, teori framing, kemudian teori semiotika juga, bagaimana pesan-pesan atau simbol-simbol dalam sebuah pesan itu kita tafsirkan. Ya, itu juga menarik untuk diteliti lebih lanjut. Oke, ini ringkasannya. Ya, nanti teman-teman bisa ini lebih dalam lagi. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman. Dari 4 teori tadi itu. Pak, saya mau Intinya nanya, Pak. adalah, oh ya silakan. Untuk yang teori framing itu kan tadi Bapak bilang kalau misalkan media itu bisa nge-frame, jadi kayak bisa menghilangkan satu teori dan mengangkat satu teori lain dengan kayak satu teori yang diangkat itu kayak lebay gitu kan. Nah, kan setiap media itu kan punya kayak pasalnya masing-masing gitu ya, Pak. Nah, kalau misalkan dia kayak gitu, dia kan menghilangkan satu fakta tapi ngangkat fakta yang lain, itu boleh nggak sih, Pak? Kayak kayak kena hukumnya gitu nggak sih, Pak? Oke, saya coba menangkap apa ya poinnya ya dari pertanyaan Marani. Jadi framing itu tadi sudah saya katakan adalah sebuah cara yang dilakukan oleh media untuk mengemas sebuah konten atau sebuah fakta eh, dengan cara menonjolkan fakta tertentu, ya, melebih-lebihkan fakta tertentu, tapi di sisi lain ada fakta yang dihilangkan. Dampaknya apa? Dampaknya kita sebagai pembaca atau kita sebagai penonton, kita akan kehilangan konteks dari fakta itu. Karena apa? Karena fakta yang disajikan itu sudah hasil olahan dari si pembuat berita tadi itu, gitu ya. Dan itu hal yang biasa dan itu terjadi dalam apa namanya kehidupan media sehari-hari tanpa kita sadari, ya teman-teman. Tanpa kita sadari. Jadi berita yang kita konsumsi, yang kita tonton, yang kita baca itu sesungguhnya adalah realitasnya sudah kalau kita bicara 100% mungkin realitasnya tinggal 60% atau 70%. Kenapa? Karena di situ ada unsur framing tadi itu. Kenapa framing? Karena si wartawannya mungkin punya kepentingan, medianya punya kepentingan dan seterusnya. Dan itu sesuatu yang alamiah aja gitu ya. Dan itu terjadi. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu dibolehkan? Kan gitu ya. Ya, apakah atau pertanyaan selanjutnya adalah apakah itu melanggar? Katakanlah kalau kita bicara tentang konteks media berita gitu ya, apakah itu melanggar kode etik? Tentu kita harus lihat kasusnya dulu gitu ya. Sepanjang media itu bisa menyajikan faktanya masih bisa menyajikan faktanya, ya kita nggak bisa sebut bahwa dia membuat berita yang bohong, enggak. Yang terjadi adalah tadi itu, yang terjadi adalah media itu cuma memframe aja, menyajikan dari satu sisi tertentu aja, tapi sisi lainnya sengaja nggak dibangun dan itu ya itu menjadi uh, kewenangannya media itu. Saya misalnya seorang wartawan ya, saya misalnya hari ini saya ditugaskan untuk meliput tentang pemecatan pegawai KPK ya teman-teman misalnya gini ya, saya disuruh datang ke gedung KPK, di situ ada konferensi pers. Konferensi pers itu Ketua KPK Firly Bahuri misalnya ngomong bahwa hari ini KPK memberhentikan secara hormat 57 pegawai KPK yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan, gitu ya. Saya hadir di situ. Kemudian berita yang saya bikin adalah judulnya KPK pecat 57 pegawai KPK, KPK pecat pegawai. Kemudian anak judulnya adalah pegawai KPK akan lawan, gitu ya. Nah, padahal tadi pesannya adalah bagaimana orang KPK menyampaikan alasan-alasannya kenapa pegawai itu dipecat dan seterusnya. Tapi saya sebagai wartawan, saya berusaha menggiring atau membuat beritanya dengan cara lebih
lebih membela si pegawai KPK-nya ketimbang lebih banyak mengeksplorasi alasan-alasan dari pihak KPK untuk kenapa memecat pegawai KPK itu. Jadi itulah framing. Jadi framing itu adalah cara melihat, memframe, membentuk atau membingkai ya. Jadi sebuah fakta itu dibingkai oleh si wartawannya, sehingga si pembaca akan diarahkan untuk berpikir, oh seperti ini ya, padahal belum tentu faktanya seperti itu. Nah, itu boleh dilakukan sepanjang memang itu lebih kepada cara atau strategi media sebenarnya. Jadi tidak melanggar kode etik, tidak ada yang salah. Media akan salah atau melanggar kode etik kalau misalnya dia memberitakan sesuatu yang memang tidak sesuai fakta. Misalnya apa? Misalnya saya beritakan hari ini eh, ada kebakaran di Lapas Tangerang. Kemudian di situ dibilang eh, polisi bilang bahwa penyebab kebakaran itu masih dalam penyelidikan. Tapi di berita saya bilang bahwa penyebab kebakaran adalah karena lapas tersebut dibakar oleh salah satu napi, misalnya gitu ya. Itu kan udah jelas-jelas beda dengan fakta gitu ya. Nah, tentu kalau hal ini adalah sesuatu yang salah ya, dan itu bisa disebut melanggar kode etik, karena bagaimanapun salah satu poin dalam kode etik itu adalah bagaimana menyajikan berita secara profesional. Apa itu profesional? Yaitu membuat berita sesuai dengan fakta, kemudian berimbang gitu kan, tidak punya itikat buruk ya, independen dan seterusnya. Itu kan hal-hal atau poin-poin yang ada dalam kode etik ya. Nah, kalau seperti itu tentu ketika saya bikin berita yang salah atau hoax, kemudian saya beritakan, itu tentu salah dan itu bisa dianggap melanggar kode etik. Tapi kalau framing itu lebih kepada strategi media aja, strategi media untuk menyajikan sebuah pesan sesuai dengan kepentingan mereka, baik itu jurnalisnya maupun medianya. Dan itu terjadi gitu kan. Kita bisa lihat kok kenapa sih peristiwanya sama, tapi media A, media B, media C itu beritanya beda-beda. Padahal peristiwanya sama gitu kan. Tapi kok media ini memberitakannya secara begini ya, kok media B memberitakannya begini dan seterusnya. Kenapa itu terjadi? Itulah framing. Jadi dia menunjukkan sisi tertentu dan itu pasti media beda-beda. Kenapa beda-beda? Karena editorial judgment-nya beda-beda, kebijakan redaksinya beda-beda. Jadi masing-masing media itu punya kebijakan redaksi yang berbeda-beda sesuai dengan ini mereka gitu ya. Tentu kebijakan redaksi Metro TV misalnya dengan TV One berbeda. Kebijakan redaksi CNN Indonesia TV dengan kebijakan redaksi RCTI beda-beda ketika dalam memberitakan satu isu tertentu. Ya, dan itu suatu hal yang lumrah. Dan itulah yang disebut sebagai framing. Kalau disebut melanggar, enggak. Kecuali yang dia memberitakan sesuatu yang bukan fakta, itulah yang disebut sebagai melanggar, dan itu bisa dikenakan, dianggap melanggar kode etik, dan itu bisa dikenakan sanksi gitu ya. Kira-kira gitu ya, Maharani ya. Apakah menjawab nggak ya kira-kira ya jawaban saya? Menjawab Pak. Jadi kalau yang saya tangkap lebih ke ngatur pola bahasanya juga ya Pak, permainan bahasanya juga. Iya, benar. Benar sekali. Jadi salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan membuat kata-kata atau bahasa-bahasa tertentu gitu ya, bahasa kiasan, bahasa dan macam-macam ya. Itu juga mempengaruhi bagaimana kita bisa memaknai sebuah pesan. Ya, makanya kalau nanti teman-teman ada tertarik pakai mau bikin penelitian konten media dengan pendekatan framing, itu salah satu perangkat yang bisa diteliti adalah penggunaan bahasa, kata, dan seterusnya yang dimunculkan dalam pemberitaan itu. Itu juga bisa mempengaruhi frame kita terhadap sebuah fakta. Oke, terima kasih Marani. Ada yang lain mungkin silakan. Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya ingin bertanya gitu ya. Satu pertanyaan. Nanti teman-teman silakan siapa yang bisa jawab. Pertanyaannya adalah, menurut kalian untuk konteks sekarang, kita tadi sudah bahas ya, bagaimana peran media ya. Di satu saat dianggap media itu punya pengaruh yang besar, di satu saat lagi media itu dianggap punya efek yang terbatas, kemudian muncul lagi media punya pengaruh melalui pembentukan budaya dan seterusnya, kemudian ada muncul teori halayak aktif di mana kita bisa memfilter dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya adalah, untuk konteks sekarang, bagaimana pengaruh media terhadap khalayak?
kuatkah atau lemah atau seperti apa? Siapa yang mau kasih jawaban? Apa apa pendapat kalian untuk konteks sekarang? Apakah media itu masih punya pengaruh yang besar atau enggak? Siapa yang bisa kasih opini? Silakan, nggak harus Saya mau berdebat, Pak. nggak harus ya. Ya silakan Maharani. Kalau menurut saya untuk media sekarang mempunyai pengaruh besar. Uh, Media mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat itu iya. Bahkan ada beberapa kasus gitu, misal kayak cuma selebgram yang mungkin niatnya kayak nggak kayak sekarang kasus yang terdekat gitu ya pas saya ambil ada selebgram yang niatnya dia itu nggak mau ngebully gitu, dia hanya ingin sponsor sebuah produk yang dia punya gitu, tapi media itu menangkap kalau dia itu cara cara sponsornya itu salah, dia media apa masyarakat juga menganggapnya itu kalau itu tuh dia tuh bullying gitu, unsur bullying. Jadi itu menjadi sesuatu hal yang besar juga. Padahal niatnya itu kan hanya cuma sponsor di sebuah sosial media gitu, hanya untuk dia mengiklankan sebuah produk dia. Tapi karena media juga melihat dari sisi lain, terus jadinya dia tuh viral bukan karena produk dia ini, tapi karena cara dia beriklan gitu sih Pak. Jadi menurut saya media juga berpengaruh banget untuk sekarang ini, mempengaruhi saat ini juga mengubah pola pikir manusia juga sih Pak, masyarakat gitu. Karena misalkan ada satu orang misal viral karena suatu hal yang positif, nanti bisa ada beberapa orang yang keikut juga akan hal positif itu, tapi ada yang negatif, jadi ikut-ikutan karena dia viral, jadi kayak berpikir untuk menjadi viral itu harus melakukan hal negatif gitu sih Pak. Jadi menurut saya media itu sangat berpengaruh untuk saat-saat ini karena bisa mempengaruhi pola pikir orang juga. Hmm. Oke, Oke, terima kasih ya Maharani sudah kasih jawaban. Ada pendapat lain, silakan. Apa sikap kalian? Apakah memang seperti itu ya tadi Maharani, atau mungkin ada pendapat berbeda bahwa media itu ternyata segini loh? Ya, silakan. Izin menjawab Pak Ya, silakan Yusri. Yusri. Oke, jadi yang dikatakan Kamarani juga itu benar adanya juga, saya sependapat dengan dia juga. Nah, tapi lebih daripada itu, kita kan di era sekarang itu kan eranya teknologi Pak. Jadi arus informasi atau komunikasi itu sangat bebas gitu loh di zaman sekarang, karena pada dasarnya kita semua orang itu bebas untuk mengakses atau mendapatkan informasi, bahkan tidak hanya sekedar mengakses dan mendapatkan informasi, mereka juga bisa memberikan informasi gitu loh lewat media-media sosial yang ada gitu loh di zaman sekarang kayak gitu. Nah, jadi menurut saya karena adanya kebebasan dalam mengakses dan mendapatkan informasi tersebut, kita kebanyakan orang itu kayak apa ya, kayak apa-apa tuh terpacu gitu loh, atau berdasar kepada informasi-informasi yang ada di media sosial ataupun televisi kayak gitu. Oke. Nah, jadi mindset kita sekarang tuh kayak, oh misal nih di mata Nazwa, oh informasinya sekarang kayak gini-gini nih, tentang tadi kayak KPK dan lain sebagainya, kayak COVID dan lain sebagainya. Jadi kayak kesannya tuh mindset kita sekarang tuh kayak apa-apa tuh berpegang teguh gitu loh dengan informasi yang disampaikan gitu loh oleh media sosial ataupun televisi yang ada. Nah, tapi mereka juga di satu sisi tidak apa ya, tidak menganalisis lagi apakah informasi yang didapatkan tersebut itu legal, atau kemudian apakah informasi tersebut benar adanya gitu loh, tanpa melakukan cross check terlebih dahulu. Nah, mungkin minusnya di situ. Tapi terlepas dari itu tuh kayak ya inilah zamannya gitu loh, dimana semua informasi atau kebebasan mengakses itu ada di sekarang gitu loh. Jadi apa-apa tuh kita pasti berpacunya ke media sosial. Dan jadi makanya nggak heran kalau di zaman sekarang tuh ya itu media sosial tuh cukup berpengaruh gitu loh untuk di era sekarang kayak gitu Pak. Terus kayak Oke. misal juga kayak kita mau apa ya, misal kayak kita di apa ya, aktif di media sosial kayak TikTok. Nah, itu tuh cukup bisa mengangkat apa ya, buat orang tersebut tuh viral gitu loh, misal kayak kalau dia lucu atau mungkin punya bakat. Nah, sebenarnya media sosial juga tuh ngaruhnya di situ, dia bisa ngangkat gitu pamor orang. Nah, mungkin pendapat Oke. saya kayak gitu sih Pak, terima kasih. Oke, terima kasih ya Yusri, jawabannya sangat
sangat apa namanya komprehensif ya. Oke, ada yang punya pendapat berbeda mungkin? Pak, saya mau izin jawab. Iya, silakan Rangga. Saya setuju kalau media punya media sosial ataupun televisi atau YouTube segala macam itu berpengaruh besar. Cuman menurut saya nggak berpengaruh dulu, soalnya sekarang netizen atau masyarakat itu udah Pak, udah makin pintar tuh buat menyaring informasi. Contohnya kayak berita tentang Saipul Jamil yang sampai diprotes banyak orang kan gara-gara banyak media televisi yang menyiarkan hal tersebut. Bahkan sampai ke ranah YouTube sekalipun. Contohnya kayak Gilang Dirga yang sampai diprotes gara-gara mengundang Saipul Jamil. Begitu sih Pak menurut saya. Oke, menarik ya. Rangga mencoba kasih perspektif yang berbeda juga ya. Oke, bahwa memang ada pengaruh, tapi ternyata sekarang juga orang sudah punya kemampuan untuk bersikap kritis gitu ya. Nah, mungkin tadi kalau kita bicara teori yang tadi tentang pemaknaan khalayak atau khalayak aktif itu, mungkin di situ gitu ya, bahwa memang benar ada pengaruhnya, tapi juga di satu sisi juga setiap orang itu punya kemampuan juga untuk bersikap kritis. Tadi dia kasih contoh yang Saiful Jamil itu kan yang sampai akhirnya muncul petisi ya, petisi menolak untuk menonton program yang ada Saiful Jamilnya misalnya gitu kan. Ada banyak sekali muncul-muncul contoh kasus yang sama seperti ini gitu ya. Yang ini menggambarkan mungkin bagaimana sikap kritis ya atau literasi media yang kita sudah pelajari itu sudah mulai tumbuh di masyarakat. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, yang menarik ini adalah kalau tadi dari penjelasan teman-teman Maharani sampai tadi Rangga dan ini, pertanyaan saya berikutnya adalah, menurut kalian mana yang lebih berpengaruh besar? Apakah media tradisional, ya kalau kita bicara media tradisional itu adalah media cetak, radio dan televisi, atau media digital atau media baru, new media, dalam hal ini termasuk media sosial gitu ya. Nah, di antara kedua ini mana menurut kalian yang lebih berpengaruh dalam mempengaruhi tadi tuh cara pikir dan opini publik yang muncul di kita gitu? Mana yang lebih berpengaruh? Media tradisional kah atau media sosial? Siapa yang bisa kasih jawaban? Silakan, yang lain boleh kita sharing-sharing aja. Mana yang paling berpengaruh? Media tradisional kah atau media sosial ya, yang lebih spesifik gitu ya? Silakan. Kalau tadi Pak, dari jawaban, saya mau silakan. coba. Ya, silakan, kalau menurut saya masih dipegang sama media tradisional ya Pak, karena masih banyak banget masyarakat luas sana yang masih susah buat akses komunikasi digitalnya. Kayak masih banyak orang tua yang cuma nontonnya televisi aja, tapi nggak nonton nggak ngakses media sosial. Jadi kalau misalnya untuk masuk pendapat atau campaign atau segala macam yang kayak gitu, mungkin lebih masuk kalau misalnya lewat ituan tradisional Pak. Tapi untuk kayak anak muda gitu-gitu mungkin lebih ke komunikasi modern ya Pak. Media sosial gitu ya? Iya Pak, digital. Oke, terima kasih Devina ya, menarik ya, dibilang tadi dia beranggapan masih media tradisional gitu kan, karena masih banyak orang yang belum bisa dapat atau mengakses media sosial. Ada yang setuju atau mungkin ada pendapat berbeda? Silakan. Pak, mau menanggapi. Oh ya, silakan Marani. Kalau menurut saya, justru untuk media digital itu udah sangat berkembang dan media tradisional semakin berkurang, Pak. Contohnya orang-orang yang jual koran gitu, yang di pinggir jalan, bahkan ada yang kayak udah berlangganan setiap pagi tuh dikirimin gitu. Bahkan sekarang udah hampir nggak ada seperti itu, kayak koran yang dulunya misalkan ada berita-berita update, dia bisa langsung habis. Sekarang karena ada
media digital gitu, koran bahkan udah nggak laku gitu, udah jarang banget orang yang beli koran. Bahkan saya pribadi pun dulu di rumah tuh banyak banget koran, sekarang sama sekali nggak punya koran gitu. Terus juga untuk kalangan yang berumur mungkin kayak bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan sekarang udah pada megang handphone masing-masing yang kayak bisa buka YouTube, bahkan WA. Di WA pun juga kayak udah banyak WA grup gitu untuk para bapak-bapak dan ibu-ibu yang saling nge-share informasi, terus kayak kayak ada yang kayak bikin snap WA gitu, mereka kayak suka mengirim video gitu, menyebar-nyebarkan atau bikin broadcast seperti itu. Terus juga bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu zaman sekarang juga kayak udah pada up to date gitu Pak. Bahkan anak muda aja ada beberapa yang kalah, dan bahkan walaupun yang kayak tinggal di perdesaan pun itu bahkan sekarang sudah mulai berkembang atau udah mulai ikut peran untuk menggunakan media gitu. Kayak misalkan ikut-ikutan main sosial media seperti Facebook gitu, WhatsApp gitu, karena mereka juga ingin ikut berkembang dan gak mau ketinggalan sama berita-berita gitu sih Pak. Dan jadi menurut saya media digital itu lebih berpengaruh dibanding tradisional sekarang. Bahkan media tradisional hampir hilang gitu karena ketertarikannya semakin udah nggak ada gitu sih Pak. Oke. Terima kasih Maharani ya, kasih jawaban yang lengkap sekali. Ya, dia bilang masih cenderung media digital yang punya pengaruh lebih besar. Oke, satu jawaban lagi mungkin ada yang bisa kasih tambahan, silakan. Setujukah atau masih ragu? Atau kalian mungkin punya pendapat, punya data gitu ya? Karena tadi kalau kita sudah menangkap jawaban dari teman-teman itu, kita akan lebih kuat misalnya argumentasi kita kalau kita bicara berdasarkan data gitu ya, untuk bisa menggambarkan mana sih yang lebih banyak ditonton medianya misalnya, apakah orang masih banyak mengakses media sosial atau masih nonton TV misalnya. Ya mungkin teman-teman ada yang pernah baca, pernah dapat data itu, silakan. Izin Pak menjawab. Iya, silakan Elisa. Kalau nggak salah tadi pertanyaannya soal menarik penonton ya Pak. Nah, kalau dari menarik penonton sendiri, saya lebih setuju lebih prefer ke komunikasi yang tradisional itu Pak. Karena kita sendiri kan tahu kalau misalnya komunikasi tradisional itu secara tidak langsung kita memaksa seseorang untuk menerima pesan yang disampaikan. Misalnya kayak TV lewat, cara nggak langsung kita jadi ngikutin iklannya atau komunikasi yang disampaikan gitu. Sementara kalau modern, misal contohnya kayak yang di Instagram gitu, misalkan ada iklan, bahkan semenarik apapun kadang kita suka swipe aja, bukan swipe apa, kayak dilewatin aja, skip gitu sih Pak. Oke, menarik ya. Oke, untuk bisa menggambarkan jawaban ini, mungkin kita bisa, tadi saya bilang, lihat data ya. Sayangnya saya nggak siapkan data itu sekarang, tapi saya masih ingat ya data terakhir dari data dari We Are Social yang dia setiap tahun itu mengeluarkan data tentang akses informasi masyarakat ya. Nah di Indonesia itu memang sejauh ini media yang masih paling banyak diakses itu adalah televisi ya. Artinya apa? Artinya masyarakat Indonesia itu masih secara jumlah ya, itu masih lebih banyak mengakses media TV ya. Ya kalau kita berpikir secara realistis, ya tentu kita bisa lihat kan, kita kebayang sekarang kan internet itu kan tentu terbatas oleh akses gitu ya. Orang-orang di Papua misalnya, di pedalaman Sulawesi, Kalimantan, itu belum tentu mereka bisa akses internet. Tapi mereka bisa akses televisi, karena mungkin pemancarnya lebih luas ketimbang jaringan internet ya. Nah, dari data itu memang masih tergambarkan bahwa media tradisional, terutama televisi, itu masih menjadi media yang paling banyak diakses. Baru yang kedua adalah media digital. Ya, digital itu kita bicara tentang media sosial dan media cyber gitu ya.
Nah, hal yang menarik adalah dari data-data setiap tahun yang dikeluarkan oleh We Are Social itu, datanya adalah trennya itu setiap tahun itu pembaca atau khalayak digital itu terus meningkat trennya setiap tahun gitu ya. Sementara di saat yang bersamaan, pembaca atau khalayak media tradisional, terutama televisi, itu cenderung relatif turun. Terutama yang paling banyak kena efek adalah pembaca koran atau media cetak dan juga pendengar radio. Kalau televisi turun tapi tidak sampai sampai apa ya, tidak sampai ini gitu ya, jomplang gitulah. Turun tapi masih relatif stabil gitu. Kalau koran dan radio itu sangat ini, sama cetak gitu ya, itu sangat ini. Nah, dari data itu memang tergambarkan bahwa memang masyarakat Indonesia memang sudah setengah lebih dari masyarakat Indonesia itu sudah mengakses internet, tapi 80% kira-kira segitu ya angkanya itu masih mengakses televisi sebagai sumber informasi dan sebagai sumber hiburan ya. Nah, itu dari sisi mengakses media. Tapi ketika kita bicara pengaruhnya atau kekuatan atau dampak dari konten media itu tentu ini hal yang berbeda ya. Belum tentu juga meskipun orang lebih banyak nonton TV, tapi konten di TV itu bisa mempengaruhi cara pikir orang. Bisa jadi juga konten di media sosial, meskipun mungkin pengaksesnya nggak sebanyak TV, tapi itu bisa membuat sebuah isu jadi terblow up, jadi isunya jadi perhatian satu negara, isu nasional gitu ya. Dan seringkali seperti itu terjadi. Ya, banyak sekali contoh-contoh. Seringkali isu itu muncul di media sosial, kemudian jadi viral, jadi trending topik di Twitter, kemudian itu diafirmasi, diberitakan oleh media tradisional. Baru kemudian itu menjadi isu publik, jadi isu nasional yang jadi ini. Dan itu banyak sekali gitu kan. Dan contoh lainnya adalah banyak sekali kebijakan pemerintah ya, kebijakan pemerintah itu yang dipengaruhi oleh apa namanya? Oleh media sosial. Contoh misalnya apa ya? Contoh yang pernah saya lihat itu kemarin ketika misalnya Presiden Jokowi minta agar harga tes COVID PCR dan antigen itu diturunkan harganya karena dianggap selama ini selalu mahal. Ternyata kebijakan itu muncul gara-gara seorang dokter, siapa namanya? Tompi ya nggak salah ya. Itu dia bikin apa namanya? Bikin nge-tweet di Twitternya bahwa dia mengkritik harga tes COVID di Indonesia itu sangat mahal, bahkan lebih mahal dibandingkan negara-negara ASEAN dan negara India. Awalnya dari situ, kemudian itu di-retweet oleh banyak orang, kemudian akhirnya di trend topik, kemudian direspon oleh pemerintah. Itu satu contoh. Ya, banyak contoh lain yang kita lihat bagaimana ternyata trending topik dulu atau viral dulu di media sosial, kemudian akhirnya itu jadi isu nasional dan itu akhirnya direspon oleh pemerintah. Artinya apa? Bahwa memang ternyata kita harus akuin gitu ya, dampak media sosial itu akhir-akhir ini memang sangat besar sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun dampak media televisi tentu juga nggak bisa kita sepelekan gitu ya kan. Ya, biasanya yang sering terjadi adalah kombinasi keduanya. Muncul dulu di media sosial, kemudian diberitakan di media tradisional, maka itu menjadi sebuah isu yang sangat besar. Tapi kalau cuma muncul di media sosial aja tapi tidak muncul di media tradisional, biasanya itu isu itu nggak akan begitu besar sekali. Atau sebaliknya, isu itu muncul di media tradisional, di TV, tapi tidak di blow up di media sosial, nggak akan jadi isu yang besar juga gitu ya. Nah biasanya isu-isu itu muncul dari keduanya, ya, di tradisional iya, di media sosial iya, akhirnya itu yang menjadi heboh gitu ya. Dan ini menjadi pelajaran penting ya dalam konteks komunikasi massa bahwa media itu ternyata masih punya dampak yang luar biasa bagi apa namanya kehidupan kita sehari-hari ya, nggak cuma dalam hal cara berpikir tapi juga bisa menyebabkan sebuah kebijakan pemerintah itu berubah hanya gara-gara isu itu viral atau menjadi opini publik di masyarakat. Oke, ada yang pertanyaan atau tanggapan lagi, silakan. Nggak ada ya? Oke, sebentar saya ini dulu.